Pak. Iya, itu dia. Kalau bareng-bareng Mereka sia-sia. tidak akan bisa memperpanjang di rentan waktu mereka sustain di area tersebut. Kalau bareng-bareng ultinya di pop up, makanya kalau bisa bergantian nih. Kita lihat aja seperti apa pola permainan yang dimiliki oleh Malaysia dan juga Kambodia. Balik lagi ini permasalahan komunikasi sebenarnya di masing-masing tim. Yap. Siapa yang akan menjadi menang untuk di game kali ini untuk maju ke babak grand final. Jadi ini dia untuk game terakhir dari semifinal pertama Kambodia melawan Malaysia. Yap, dan nantinya pun ya kemungkinan besar Cloud akan sustain banget di laning yang dia milikin. Kalau Estes memang mampir mulu ke tempat dia ataupun Faramis yang mampir mulu ke tempat dia. Oke, ini Purify pun juga diambil oleh dua player dari Yap. Kambodia. Faramis sama Cloud. Jadi masalah survivability mereka udah kuat banget. Pun kalau misalkan dari SS-nya kena stun masih bisa dijaga. Literally dijaga sama Faramis. Nah, kita lihat nih. Ini metode-metode jahat main kayak begini nih. Ini mah metodenya bukan adu damage, adu siapa yang lebih lama di team fight. Kalau udah ngebawa Faramis dan juga SS kayak gini. Dan kita juga harus lihat ya, ada Yuzo. Regen juga. Jadi full bener regen. Jadi mungkin item pertama dari Son ini lebih ke arah dominance of ice terlebih dahulu harusnya sih. Ini pola permainan jahat juga mau dimunculkan nih. Coba lihat Groknya. Kayaknya 2 kali dia ngebentengin loh. Ataupun dia 2 kali ngebarir. Agar wave minion yang dimiliki oleh Beatrix itu tidak sampai, Pak. Oh, ya. Ke Kambodia nih kita ngeliatnya. Dan sekarang in game kembali. Oke. Dan betul sekali di arah bottom lane ada 3 player. Seperti yang tadi Coki katakan dengan adanya jungler, dengan adanya roamer dan juga gold laner. Ngebuat satu dinding yang dilakukan oleh Grok bisa bilang cukup valuable bagi Beatrix di arah early-nya. Tapi kalau kita ngeliat dari Forums itu sendiri dengan level 3 yang mau masuk ke level 4. Untuk di arah turtle setup kayaknya nggak bakalan ada ke altar dulu kecuali ngambil ke arah minion yang ada di arah top lane. Tapi ngeliat ke arah turtle ini udah mulai ditarik oleh Malaysia dan mungkin mereka tahu ini momentumnya. Numpang lewat langsung dilompatin kayak begitu. Momo membuat sebuah barikade di mana untuk turtle-nya tidak akan tersentuh karena turtle-nya diajak pergi jauh banget dan pergerakan dari Estes terkurung dengan adanya barir yang dikeluarkan. Ini Momo emang sikapnya mungkin agak kurang sopan ya sudah tadi ya. Bravest Fighter dicampur lagi sama Wildcard dari Stone. Ya udah itu bakal numbangin banget ke arah Fredina dan bahkan lihat bagaimana dengan mengetahui bahwa Fredina tumbang, langsung lo diambil oleh Chibi dari segi purple buff-nya. Ini bakalan bermasalah banget bukan karena purple buff dibutuhkan sama Fredrin ya, tapi lebih ke arah levelingnya yang akan berbeda dari masing-masing jungler. Menit kedua aja udah beda 1 level loh. Oke, ini Cloud-nya pun dalam keadaan tidak baik-baik saja di mana untuk Valentina akan maju ke bagian depan. Tapi Beatrix sempat untuk bisa plating beberapa kali terhadap dari shield turret-nya di area atas. Kalau kita lihat dari minimap-nya antara Yuzong dan juga Lapu-Lapu mereka melakukan sebuah fight dan Yuzongnya diusir mundur. Plating habis-habisan bisa dilakukan oleh Malaysia. Early game-nya dari Kambodia dengan deretan hero kayak begini. Ya memang sebegini takdirnya, Pak. Lu bakal diajar habis-habisan banget. Oke lah, kill point baru 1 dari Malaysia. Tapi lihat dari laningnya, gold lane XP dimenangi sama Malaysia. Bahkan gak cuma dimenangin aja, Malaysia telah mendapatkan outer turret di bawah menit keempat untuk di arah top lane. Sementara kalau kita di arah gold shield turretnya, di arah Beatrix bawah sana, udah diambil setengah loh. Ini bahaya untuk Kambodia, walaupun dengan grafik seperti ini ya. Yap, dan sekarang dari sisi leveling pun Cloud-nya kalah. Ya. Kalah pula. Mereka kalah dari berbagai sisi untuk pemain Kambodia. Early game-nya mereka diajar habis-habisan. Ada banner race-nya langsung di-cut begitu saja. Akan ada waktu yang lebih untuk Beatrix menahan beserta dengan Grok di zoning. Cloud gak boleh lewat. Plating bisa dilakukan. Ini turret ini pun bisa dihancurkan, Pak. Izanami pun menyadari hal tersebut dan bahkan diikuti oleh Chibi juga. Tapi ini dia sedikit sold out-nya. Wah, itu ini coba tuh. Untuk dari ke altarnya udah dinyalakan, dari turretnya masih gagal untuk dirubuhkan dan benar saya sekarang udah mulai rubuh. Bahkan dari Yuzongnya pun udah mulai hadir. Di mana tadi Valentinanya mendadak langsung berubah menjadi naga, langsung siap untuk menghantam siapapun pemain dari Kambodia. Tapi balik lagi mereka semua dalam keadaan yang masih dengan SP yang cukup dengan adanya healing-healingan di dalam tubuh pemain dari Kambodia. Hanya Valentina sekarang
sekarang udah langsung berhasil diamankan. Beberapa player dimiliki oleh Malaysia pun dengan sedikit SP lagi. Untuk pergerakan dari Matrixnya berhasil dilenyapkan. Dan bahkan akankah ada korban tambahan di mana untuk partisnya masih berhasil kabur dari tersebut. Untuk Wild Charge langsung dikeluarkan begitu saja, tapi masih ada 2 player lagi yang tersedia di area tersebut untuk guna melakukan sebuah team fight terus-terusan berlanjut. Ada sedotan darah yang dilakukan dan mereka semua masih bertahan. Oke, fun fact-nya dalam pertandingan tersebut 1,5 menit pertandingan ataupun team fight berjalan, Cham Sokrot itu udah tumbang 2 kali. Dan itu berbahaya, kenapa? Karena 2 kali tersebutlah dia juga kehilangan pasifnya. Kenapa Joji bilang berbahaya? Respawnnya bakalan normal waktunya, gak bakal ada potongan-potongan. Magic Stack juga bakalan dikecilin. Sementara kalau kita ngeliat dari levelnya Izanami, oke sama-sama di angka level 7. Tapi kalau misalkan sampai kena damage ke arah bot lane-nya, apalagi ke Honame, ya udah dia bakal regain HP dan bakalan dapat XP lebih banyak lagi. Ini udah terlihat kan efek dari Altar, efek dari Blazing of Gunners-nya yang udah dikeluarkan. Bakal panjang banget ini tim fight-nya. Menit 5 udah hancur loh Inertaret. Ini Malaysia begitu baik pattern permainan yang mereka tunjukkan di game yang ketiga ini. Mereka mendominasi, mereka menguasai. Fredrin masih harus melakukan farmingan. Ini baru menit ke-6. Tapi levelingnya udah bisa dibilang mereka cukup meninggalkan loh dari Malaysia. Di bagian tengah akan menjadi target lanjutan dari Malaysia. Ini kalau sampai Malaysia menang, Storm hari Senin harganya naik nih. Kenapa Coci bilang kayak gitu? Ini sebenarnya semua hasil dari domino effect. Dengan 3 turret yang hancur, bahkan inner turret di menit ke-5, itu hancur gara-gara diawali oleh Sorn yang melakukan wild charge ke arah Fredrin, di-commit habis-habisan, ngilangin ke arah purple buff-nya, ngebuka lane untuk turtle bisa diambil oleh teman-teman dari Malaysia dengan instan. Dan ini udah jadi kayak kereta aja. Terus berjalan. Tapi walaupun kita bisa melihat tadi sebenarnya ada sedikit titik terang untuk Kambodia, di mana tadi dengan team fight yang ada di bottom lane, Cikunya tumbang. Oke, di bawah banderesnya langsung dikeluarkan, tapi udah ada terlihat pergerakan yang dimiliki oleh. Wow, langsung menghilang Paramis di area tersebut. Untuk dari Yuzongnya pun gak bakal kuat lagi, untungnya masih ada Estes yang siap untuk menambahkan lagi HP tiap player yang ada di dalam tubuh dari pemain Kambodia. Tapi tidak akan bertahan dalam waktu yang cukup lama, di mana untuk naganya pun kali langsung menghilang. Mereka masih melakukan sebuah fight di area tersebut. Fredrinnya mencoba untuk mengejar ke arah dari Martis, tapi Martis masih cukup tebal. Cloud di tempat yang berbeda, ada healingan lagi yang langsung dilakukan. Tapi Martis sudah mulai ada di area tersebut. Bahkan kali ini ke altarnya pun langsung dikeluarkan guna untuk bisa membalaskan keadaan. Tapi ada Renner Rapati yang begitu menyakitkan tadi masuk ke dalam salah satu player yang dimiliki oleh Kambodia. Ya, ini Renner Apati aja udah tadi hampir banget bisa numbangin ke arah Cloud dari Honame. Dan melihat dengan adanya bottom lane turret yang udah mulai dihancurkan juga oleh Malaysia, mungkin ini bisa menjadi salah satu game cepat bagi Malaysia juga gitu loh. Dengan di arah bottom lane mungkin 1 hit lagi untuk menghancurkan inner turret dari Kambodia. Dan bahkan melihat Chico guys dengan maneuverability-nya yang bisa bilang cukup baik, membuat dia sejauh ini baru tumbang sekali. Dan bahkan Blade Armor pun sudah diamankan oleh, dari segi Melchior pun sudah diamankan oleh Chico guys. Oke, sekarang di area dari Turtle tanpa adanya gangguan, mereka berhasil mendapatkan Turtle tersebut. Ngambil Turtle tuh bener-bener gak ada kontes dan bahkan seperti tidak disadari juga oleh Kambodia. Dan pada akhirnya lihat bagaimana fokus dari teman-teman Kambodia, fokus di arah mid lane. Bottom lane pun akhirnya hancur, 2 inner turret hancur di bawah menit ke-10. Sementara sekarang ada beberapa player yang dimiliki oleh Malaysia siap untuk menghujam masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kambodia di area mid. Dan sekarang Fredrina pun berhasil langsung dilenyapkan. Yuzong belum landing, darahnya udah semakin sedikit. Dengan adanya Cloud langsung dikeluarkan, mereka mencoba untuk bisa bertahan di dalam area tersebut. Tapi Kambodia langsung dipukul mundur begitu saja karena pemain yang dimiliki oleh Malaysia, Izanami, melakukan hal yang sama pula. Ada ke altar balasan, ke altar tandingan. Dan itu pun membuat lagi mereka jauh lebih sustain untuk menabrak masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Kambodia. Semua player dari Malaysia seakan-akan punya peran penting. Momo untuk menutup daerah belakang, Chico untuk menjadi damage dealernya, Izanami untuk menjadi follow up attacker, untuk bisa membuat Chico menjadi finisher, dan bahkan Sorn yang ngebuat momentumnya. Semua simfoni dan juga harmoni dari segi team fight ini benar-benar kebentuk banget bagi Malaysia di game kali ini. Dan seperti yang Coci katakan, kalau di arah early-nya berkali-kali dari Sokrotnya tumbang, otomatis pertama damage nggak ada, apalagi kalau kita ngelihat ya ke arah yang lainnya. Contohnya seperti Cloud itu sendiri. Cloud aja ini dari segi goldnya hampir sama dengan mid laner. Dari Malaysia loh, 5.600 sama 5.500. Oke, sudah ada Demon Hunter Sword.
Tapi dengan posisi sekarang, damage potensial yang dikeluarkan oleh Beatrix akan jauh lebih banyak. Karena literally itemnya 3 kali lipat dibandingkan dengan Cloud. Nah, sekarang mereka semua dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan sekali. Iya. Tapi kalau ini terus dibawa menuju ke waktu yang jauh lebih lama, kita tahu sama-sama bagaimana efek nanti di late game. Iya, benar. Antara Faramis, antara Estes besar dengan 3 rekan-rekannya, Cloud udah punya damage. Ini akan jauh lebih berbahaya lagi. Mungkin akan ada sebuah efek kejut balasan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Kambodia. Sonnya udah mulai hadir untuk menunggu di area dari Battle Mirror Image-nya. Udah terlihat ada Cloud yang tepat berada di depannya. Barrier langsung dikeluarkan, akankah ada Wild Charge? Ternyata tidak, Wild Charge masih ditahan. Iya, dan out of nowhere dengan dia fokus di area top lane, lihat bagaimana teman-teman dari Malaysia Oke, udah mulai dipukul-pukulin. mau pergi ke arah mana tuh? Di bagian belakang ada ke altar tabuhan pula yang langsung dikeluarkan dan benar. Valentina pun langsung lenyap, tapi langsung dipukul aja, langsung dipotong saja jalan pulang mereka. Momo mendadak hadir dengan lapu-lapu, Brave Factor dikeluarkan. Dan juga ada satu flicker tadi yang dimiliki oleh Beatrix terpaksa dikeluarkan pula guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Karena pertempuran sekarang masih terus berlanjut. Ada Bennett yang memang masuk ke dalam tubuh beberapa pemain dimiliki oleh Kambodia dan itu semua memberikan efek yang begitu mengerikan. Efek maksimalnya, damage-nya begitu terasa. Sakit banget loh Jiku. Oke, tadi tuh Kambodia sebenarnya masih bisa menang teamfight kalau mereka nggak terlalu keluar banyak skill shot untuk numbangin ke arah Izanami. Karena kita bisa melihat bahwa tadi di saat melawan Izanami, kalau altar dibuka, The Way of the Dragon dibuka, bahkan dari Blessing of the Moon Goddess pun dibuka. Yang pada akhirnya dari segi survivability Kambodia pun agak menurun, tapi seenggaknya ada sedikit pertukaran yang baik dengan mengambil 2 nyawa dari Malaysia. Berani banget tuh coba lihat tuh Cloud-nya ngusir lapu-lapu, ngusir Momo agar tidak mau. Agar tidak bisa mendekat ke dalam area defensif mereka. DHS ada, Golden Staff ada. Waduh. Tadi dulu Pak, bayangin menit 11, Beatrix itu cuma kurang 1 item lagi. Oke. Kayak pisan. Cepet banget gold per minute yang dimiliki oleh Beatrix. Hampir 1000 per menit kayaknya. Karena mungkin 1 item lagi bisa jadi Husklow, bisa menjadi ke arah Demon Hunter Assault. Tergantung dari bagaimana Ciku ingin menggunakan Beatrix. Tapi kalau kita ngelihat ke arah yang berbeda, Martis di game kali ini dengan Molten Essence diikuti dengan adanya Fury Hammer untuk penambahan 12 penetrasi dan juga 35 attack power untuk Martis. Seperti itu untuk memaksimalkan dari segi ultimate-nya ataupun Decimation Assault-nya. Tapi balik lagi sejauh ini kita masih belum bisa menyaksikan bagaimana Malaysia akan mendobrak bagaimana inhibitor turret Kambodia dipertahankan. Yap. Blade Armor sekarang ada di dalam tubuh dari Fredrin. Mereka siap untuk melakukan lagi sebuah team fight kah? Karena untuk sekarang mungkin jalan yang terbaik adalah defense dulu. Kambodia dipaksa masuk ke dalam rumahnya dan tidak boleh keluar loh. Ya, bahkan lihat aja posisi dari Grok ya, dia benar-benar udah stay banget nunggu supaya ada yang datang ngambil ke arah purple buff. Iya. Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu ancang-ancang ataupun harassment lah yang dijualkan ke arah junglernya dari Kambodia. Karena melihat dari segi levelnya, level 12 dibandingkan level 14 untuk Retribution pasti akan dipegang oleh Chibi. Yap. Sisanya bagaimana mekanik mereka berjalan dari segi Retribution. Tertinggal 2 level Fredrin, tertinggal dari poinnya pula, poin Retributionnya. Akan semakin sulit lagi nantinya kontes di area dari objektif. Entah itu Lord yang sekarang ataupun Lord nantinya. Oke, sementara Fredrin masih sempat untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff tersebut. Setidaknya bisa mendongkrak sedikit lah dari alam XP yang dia miliki. Iya, dan untuk orange buff ya, kedua orange buff itu diambil oleh teman-teman dari Malaysia. Beatrix ngambil orange buff-nya dari Chibi, tapi Chibi ngambil orange buff-nya dari Fredrinnya Kambodia. Iya, sama-sama aja udah. Iya, jadi benar-benar diambil semua dari segi damage potensialnya. Tapi yang jadi penasaran adalah, untuk Son tadi udah bikin momentum yang sangat-sangat bagus banget di arah early game-nya. Tapi di atas menit ke-10 dari tadi, ini masih belum kelihatan loh Wild Charge yang benar-benar bisa buat momentum indah untuk Malaysia memenangkan game kali ini. Yap, sementara sekarang Beatrix, buset sakit banget itu, bentar aja, lenyap, bentar aja. Dan ini Lord di menit ke-13 ya, jadi harusnya udah ada charge attack ke arah inhibitor turretnya. Dan melihat inhibitor turret mana yang akan dimajuin, kayaknya di arah mid lane. Mengingat bahwa inhibitor turretnya tinggal setengah doang dari segi darahnya. Dan Ciku guys, ingat! Dia membawa weapon mastery di game kali ini. Penambahan 15% dari attack item yang dimiliki membuat harusnya Kambodia ini udah siapin banget yang namanya anti kuiras. Oke, let's see. Momo selalu sendiri deh tadi ya. Hidupnya tanpa teman dulu di awal-awal. Karena dia suka banget emang dari belakang. Yep. Gak pernah diloncat dari depan. Dan ternyata yang megang anti kuiras itu baru di tangan Estes saja. Karena dari Fredrin udah pede dengan adanya Blade Armor dan juga adanya Guardian Helmet. Jadi seenggaknya dari segi regen dan
dari segi defense-nya itu udah cukup oke. Cuman kalau kita ngeliat ke arah Sokroth ini harus dipermaksimalkan lagi sih dari segi call altar-nya. Yap. Ini Malaysia pun harus tetap berhati-hati karena mereka pun kemarin mendapatkan momentum yang sama ya. Mereka dalam keadaan tertekan lalu mereka berhasil untuk membalikan. Tapi daripada berbeda udah ada tim fight yang terjadi di mana ada 2 call altar yang terjadi di area tersebut. Fredin yang udah mulai maju dengan masih ada efek call altar di dalam tubuhnya. Dimana untuk Yuzongnya sekarang udah berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi mendadak Blazing Duet menghantarkan damage begitu optimal karena beberapa player sedikit lagi tersisa. Ada Immortal yang pecah tapi Cloud pun langsung menghilang dan ini adalah kesempatan emas untuk Malaysia bisa membalikkan keadaan di mana mereka bisa langsung mengalahkan ke Kambodia tuan rumah untuk tidak ada di perebutan emas dan juga perak dan benar saja Malaysia mereka melaju ke Grand Final. Yes, ini adalah suatu jaminan bagi Malaysia untuk setidaknya mendapatkan silver medal. Tapi untuk Kambodia, nice try dan juga good game. Walaupun demikian, ini bukan akhir dari perjalanan Kambodia karena mereka masih harus bertanding